selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat, bersukacita dan tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, tapi sukacita kita harus tetap bersemangat. Yuk adik-adik semua, kita tepuk tangan semangat dulu ya, supaya kita tambah semangat, bersukacita, tentu saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita ikutin Mbak Flora. Tepuk semangat. 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 Lagi ya adik-adik. Ingat gerakannya kan? Yuk kita ulangin sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bernyanyi satu buah lagu dulu supaya kita tambah semangat, bersukacita, dan gak lemes-lemes lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiga orang
Pagi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena penyertaan-Mu untuk kami sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mau buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 9 ayat 13 sampai dengan 17. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman yang telah dibacakan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, hari ini kita akan belajar mengenai Tuhan yang tak pernah ingkar janji, dan juga mengenai Nabi Nuh dan keluarganya yang selalu taat dan mendengar Tuhan. Kita saksikan videonya dulu ya. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu.
Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Adik-adik, dari video tadi kita bisa mengerti bahwa Nabi Nuh dan keluarganya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan karena mereka hidup benar dan baik di mata Tuhan. Nah, pada zamannya Nabi Nuh tersebut, banyak orang yang tidak mau patuh pada Tuhan, kemudian nggak mau mendengarkan Tuhan, nggak mau menurut sama Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan peringatan kepada mereka. Namun karena Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya,
Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera. Nah, karena Nuh taat kepada Tuhan dan menurut kepada Tuhan, maka ia membuat bahtera sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Ketika hujan deras turun selama 40 hari, Nuh beserta keluarganya dan juga seluruh ternaknya aman di bahtera tersebut. Dan hujan turun selama 40 hari, tidak berhenti. Setelah 40 hari hujan deras, kemudian di hari ke-40 itu, hujannya berhenti. Setelah hujan berhenti, kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan ada hujan sebesar ini lagi. Tuhan memberi janji kepada Nuh berupa busur di awan yang sekarang kita sebut pelangi, adik-adik. Nah, dengan pelangi ini Tuhan mau mengatakan bahwa ia akan selalu menepati janjinya, bahwa tidak akan ada hujan sebesar ini lagi. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita, yaitu janji keselamatan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa menepati janji kita, seperti yang Tuhan lakukan. Contohnya, ketika kita berjanji untuk belajar kepada orang tua, kita nggak boleh tidak belajar ya adik-adik, atau kita malah main game dan main apapun. Kita harus bisa menepati janji kita, yaitu melakukan apa yang sudah kita katakan. Jadi kita harus belajar bertanggung jawab atas janji yang kita sudah ucapkan. Adik-adik, hari ini ada satu ayat yang kita terima, yaitu ayat emasnya adalah Mazmur 89 ayat 34. Bunyinya, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Siap ya adik-adik menjadi anak Tuhan yang selalu menepati janjinya kepada orang lain. Oh ya adik-adik, hari ini sebenarnya ada aktivitas, yaitu membuat pelangi dari bahan apapun. Nah, contohnya mungkin apa yang sudah Bu Guru buat, membuat pelangi dan ayat emasnya dari Mazmur 89 ayat 34 dikasih di sini ya. Kalau misalnya adik-adik mau sudah mau menggambar pelangi ini atau membuat pelangi dari apapun, yang dari bahan apapun, bisa difoto kemudian kirimkan ke grup kelas besar ya adik-adik. Bu Guru tunggu ya hasil pembuatan pelanginya. Wah, cerita Alkitab hari ini bagus ya Flora? Iya, bagus banget loh, Ma. Nah, adik-adik, tadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini? Karena sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekarang kita memberi persembahan sambil bernyanyi lagu Persembahan Kami. Kiranya Tuhan terimalah
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau boleh berkati persembahan kami ini, supaya boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga telah selesai ibadah sekolah minggu online. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Berkati kami semua hari lepas hari. Kiranya di hari minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Flora, ibadah sekolah minggunya sudah mau selesai. Padahal aku masih mau mendengarkan cerita Alkitab dan juga bernyanyi, Mah. Jangan khawatir Flora, jangan khawatir adik-adik di rumah. Minggu depan kita masih bisa bertemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik jaga kesehatan, bersukacita, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu.